Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, berjumpa kembali bersama saya Hanifah Paramita dalam program Forum Publik hari ini Senin 7 November 2022, di mana pada Senin sore hari ini kami akan mengangkat tema resesi 2023 siapa takut ya, dan juga sudah hadir 3 narasumber bersama kami di studio TVRI Jawa Barat. Yang pertama ada Bapak Insinyur Iwa Gartewa MM selaku Ketua Kadin Kota Bandung. Assalamualaikum, selamat sore Pak Iwa, apa kabar? Terima kasih. Alhamdulillah sehat Pak ya. Kemudian yang kedua Bapak Ferry Hadianto selaku ekonom dan juga Kaprodi Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Unpad. Assalamualaikum dan selamat sore Pak Ferry, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Dan yang ketiga ada Insinyur Yuke Mauliani Septina MSI selaku Kabiro Perekonomian Sekretaris Daerah Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat sore Bu Yuka, apa kabar? Sore, baik. Alhamdulillah ya. Dan saya juga tidak sendiri nih pemirsa ya, saya juga ditemani oleh co-host yakni Bapak Hermawan Sukoasih selaku Kepala KPPN Bandung 1. Rumah Mang, Kang Hermawan? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, baik ya. Dan Kang Hermawan, nih tema kita kan resesi 2023 siapa takut. Nah, kenapa nih untuk kali ini kita akan membahas tema yang satu ini? Baik, terima kasih Taifa. Kami membahas acara kita di Forum Publik ini dengan tema resesi 2023 siapa takut itu karena isunya sangat luar biasa ini ya. Pak Presiden, Bu Menteri Keuangan melempar isu seperti itu sehingga saya lihat masyarakat begitu ada seperti gegap gempita ya. Harus ngapain ini? Ada yang nyimpen uangnya, ada yang beli emas dan sebagainya lah. Terus kemudian apa sih resesi itu? Karena setelah saya lihat resesi itu suatu kondisi perekonomian di mana suatu negara itu semakin memburuk kondisinya karena PDB-nya negatif, pengangguran meningkat, kemudian macam-macam lah nanti akan dibahas, ya? Disampaikan oleh pakar-pakar ini. Kemudian saya ini kan sebenarnya sekarang bukan Kepala KPPN Bandung 1, Taifa. Karena sejak minggu kemarin tanggal 1 saya dilantik sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran di Kanwil Provinsi Jawa Barat, Kanwil Dirjen Perbendaharaan. Jadi tentunya lingkup kerja saya itu se-Jawa Barat. Sehingga ketika satker-satker ini nanti ada masalah terkait pelaksanaan kinerja anggarannya, itu saya bisa menegur atau mengingatkan, atau kalau bahasanya Pak Amin Rais menjewer ya, KPPN se-Jawa Barat di situ. Jadi alhamdulillah lingkupnya jadi lebih luas. Baik, saya kami mengangkat ini karena tugas Kementerian Keuangan itu sebenarnya sangat berat ketika terjadi resesi. Pengalaman di tahun 1998 itu krismon Pak ya, krisis moneter. Kemudian 2008 itu krisis ekonomi global. Dan yang terakhir pandemi, itu tugas kami, Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Perbendaharaan sampai ke KPPN itu luar biasa. Harus melakukan refocusing. Misalnya dari satker-satker instansi pemerintah ini refocusingnya nggak benar, ya kami tegur. Kami harus pantau itu, monitor. Seluruh satker di Indonesia ada 30.000. Ya, jadi tugas KPPN itu sangat berat. Makanya ini saya angkat supaya teman-teman siap nih, nanti harus ngapain. Pembuat kebijakan juga siap, nanti harus ngapain. Kira-kira seperti itu, Pak Ferry, Pak Iwa, dan Bu Yuke. Ini Bu Yuke juga mewakili dari sisi pemerintah, saya kira nanti cukup penting juga seperti apa menyikapinya. Baik, mungkin seperti itu Mbak Iva ya, kenapa kami mengangkat tema resesi 2023 siapa takut. Harapan kami setelah menonton acara ini masyarakat jadi punya gambaran harus ngapain, perlu takut nggak sih gitu loh. Jangan takutnya, paniknya berlebihan, malah semakin kacau nanti negara kita. Misalnya uang disimpan semua, dibelikan emas semua. Nah, terus gimana perekonomian kita? Nah, ini harapan saya setelah acara ini seluruh masyarakat khususnya Jawa Barat, syukur-syukur se-Indonesia ya, karena acara kita ini bisa ditonton se-Indonesia ini karena sudah streaming dan nanti YouTube-nya bisa terus disaksikan selama
selama-lamanya. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertama saya ingin mengawali pertanyaan saya ke ahlinya dulu nih. Ahli Semuanya ahli ini. Yang dinyatakan pakar itu akademisi. Oke. Ya. Pertama ke Pak Ferry. Apa sih Pak sebenarnya resesi itu, dan dibanding dengan krisis moneter 98, kemudian krisis ekonomi global dan pandemi, itu bedanya di mana? Karena itu sama-sama merepotkan kita semua, Pak. Monggo, Pak Ferry bisa memberi gambaran kepada kami. Terima kasih Mas Hermawan, dari Pak, dari Lutfi juga dengan Kang Iwa dan pemirsa sekalian. Baik, menanggapi tadi pertanyaan, apa sih sebenarnya perbedaan-perbedaan dari resesi ataupun krisis ekonomi yang pernah kita alami ya, terutama kalau kita melihatnya dari tahun 1998, lalu dibandingkan 2008, 2009, lalu yang sekarang. Memang kalau misalnya kita lihat tahun krisis ekonomi tahun 98, itu kan kita sebut juga krisis moneter. Krisis moneter berarti sumber dari masalah itu adalah kolapsnya perbankan ataupun bank-bank ataupun sisi moneter yang ada di Indonesia. Dan itu akan berdampak pada perekonomian secara makro. Memang asalnya waktu itu dari krisis nilai tukar, tapi nilai tukar sebenarnya berdampak kepada kolapsnya perbankan yang ada di Indonesia. Nah, permasalahannya adalah waktu itu tahun 98, perbankan itu kan baru berkembang dan sudah menjadi pilihan masyarakat untuk menabung dan meletakkan atau menaruh portofolionya seperti deposito berjangka dan sebagainya. Artinya sebagian besar aset dari masyarakat Indonesia itu ditaruh di perbankan. Perbankannya kolaps, ya otomatis masyarakat akan panik, akan terjadi ras dan sebagainya. Dan itu kejadian, sehingga akhirnya semua berdampak, lalu snowball sampai akhirnya kalau tidak salah mungkin sekitar 60-70% bank itu dilikuidasi. Kalaupun yang masih ada atau masih dianggap sehat, kemudian di-mergerkan. Lalu termasuk bank BUMN. Makanya ada Bank Mandiri sekarang. Yang tadinya kan nggak ada Bank Mandiri. Ada Bapindo, ya, BPD dan sebagainya. Nah itu kondisi tahun 98. Jadi asalnya dari moneter, dari sisi perbankan atau pasar uang. Nah 2008 itu krisis, tapi sebenarnya 2008 itu krisisnya lebih rendah tingkatnya ya, atau levelnya atau dampaknya dibandingkan tahun 98. Kenapa? Karena krisisnya itu berasal dari financial market, dari pasar obligasi, lalu pasar saham, dan itu relatif memang orang Indonesia itu portofolionya kan tidak ditaruh di, atau aset atau kekayaannya kan tidak ditaruh di pasar saham atau pasar obligasi. Jadi kalaupun pasar saham, pasar obligasi ada gejolak, sepanjang perbankannya waktu itu kita 2008 masih sehat dan masih kokoh, nggak ada masalah. Karena uangnya tidak hilang. Beda dengan tahun 98 ya. 98 karena kita taruh di bank, banknya tutup, dilikuidasi, hilanglah asetnya. Nah 2008 itu kan hanya beberapa bank yang memang bermasalah, tapi tidak seluruhan yang lain. Secara total, secara keseluruhan relatif masih aman. Yang bermasalah memang di pasar saham dan pasar obligasi, capital market. Nah sehingga negara-negara majulah yang sebenarnya lebih terkena dibanding dengan kita waktu itu. Sehingga termasuk Citibank itu hampir mem-PHK sekitar kurang lebih 10.000 pegawainya seluruh dunia. Citibank itu. Contohnya seperti itu. Nah sekarang yang terakhir adalah kasus pandemi. Nah kasus pandemi ini kan sektoril dampaknya. Orang tidak bisa bekerja gitu ya, di tempat seperti biasanya. Lalu orang tidak bisa bertemu, melakukan mobilisasi, melakukan transaksi dan sebagainya secara secara fisik, bertemu fisik. Dan itu membuat ekonomi terasa mandek kan, terasa mandek. Sehingga transaksi langsung drop. Karena tidak semua aktivitas ekonomi itu kan bisa digitalisasi. Itu masalahnya. Nah, akibat ekonominya serasa mandek, maka langsung di semester 2 tahun 2020 kita langsung drop kan, langsung negatif. Setelah terserang COVID, lalu terkena drop. Nah, hanya memang betul kata tadi Mas Hermawan, kalau setiap negara itu mengalami krisis, maka peran pemerintah itu jadi harus di depan.
sebagai obat ya, atau sebagai tameng, sebagai pintu gerbang, selalu mengambil posisi di depan. Padahal biasanya kalau di negara-negara yang sedang menuju negara maju, pemerintah sudah mulai tahap mundur ke belakang. Yang maju adalah private ya, sektor pengusaha gitu, sektor bisnis. Tapi kalau krisis tetap saja yang maju sektor. Makanya alat fiskal itu menjadi sangat menentukan. Alat fiskal juga, sehingga ketika krisis kita hanya mengalami berapa triwulan, lalu kemudian muncul senjata PEN, pemulihan ekonomi nasional, yang basisnya APBN dan APBD juga. Nah, itu mulai lebih lanjut, mulai memberikan pemulihan ekonomi. Nah, sekarang dampaknya yang 2023 Pak, pasti itu membawa dampak ke sana kan? Ya, itu ini baru. Nah, gimana tuh? Kita itu masih belum lupa bahwa ketika kita akhir tahun 2021, kita langsung ngegas kan? Karena ekonominya sudah trennya positif. Di akhir 2021 kita langsung ngegas bahwa kita menyambut 2022 dengan penuh optimis. Tapi kita nggak nyangka ketika bulan Januari Rusia menyerang Ukraina. Nah, itu suatu hal yang berbeda. Ketika kita bisa konsolidasi ekonomi dalam negeri, lalu ada kemudian serangan dari ekonomi eksternal. Disitulah mulai ada transfer krisis ataupun resesi masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena beberapa komoditas ekspor Indonesia itu ke negara-negara yang sedang berkonflik. Karena konfliknya semakin meluas kan, melibatkan juga Amerika dan melibatkan juga Eropa, bukan hanya dua negara ini. Jadi itulah kenapa bahwa akhirnya hal tersebut sampai sekarang masuk ke Indonesia, karena mengganggu ekspor impor dan juga mengganggu stabilitas geopolitik secara internasional. Nah, tapi saya juga ini Pak, juga mendengar ya, mengikuti berita bahwa dari sisi lain Indonesia itu relatif masih lebih aman. Iya kan, resikonya ada, tapi betul. Tidak seperti negara-negara yang sekarang sudah kolaps seperti Sri Lanka sama Argentina ya. Bahkan Amerika pun kolaps, tapi Indonesia dari sisi pertumbuhan ekonomi dan lain-lain masih lebih aman. Ini gimana sebenarnya? Ya, jadi gini, jadi ketika kemudian dampaknya kita kena transfer ya dari mereka, dari kondisi global, kena transfer. Ada dampaknya ke perekonomian Indonesia. Tapi struktur ekonomi Indonesia kan sudah sangat kuat bahwa UMKM itu bisa menjadi pendongkrak atau penyelamat. Jadi meskipun beberapa mulai terasa ya, beberapa perusahaan-perusahaan besar itu terkena dampak, tapi UMKM itu ternyata masih memiliki potensi yang sangat luar biasa. Makanya ini aneh. Jadi kita itu sepanjang 2022, kuartal 1 dan kuartal 2, itu tren pertumbuhan ekonominya membaik, baik nasional ataupun Jawa Barat. Lalu, kalau kita anggap resesi itu ditandai dengan pengangguran yang meningkat, itu juga tidak terjadi di Indonesia. Terjadi penurunan pengangguran di triwulan 1 dan triwulan 2. Lalu kemiskinan sekarang menurun. Berarti nggak perlu takut nih Pak? Nah, berarti sebenarnya itu ujungnya itu Mas Hermawan. Sebenarnya Indonesia tidak perlu takut berlebihan ya. Tidak perlu takut berlebihan. Tapi Pak, saya lihat Pak Ferry di acara-acara podcast itu kayak menakutkan gitu. Nah, tapi tadi disinggung bahwa yang mengangkat perekonomian itu dari sisi usaha UMKM. Nah, saya otomatis ini. Nah, setelah melihat atau mendengar cerita Pak Ferry kondisi Indonesia ke depan Pak, kira-kira bagaimana dari sisi para pengusaha, khususnya Pak Iwa ini sebagai ketua Kadin, khusus di Bandung aja Pak, bagaimana menyikapinya dan bagaimana langkah-langkah untuk membina mereka supaya tetap eksis dan siap menghadapi itu Pak. Kira-kira seperti apa Pak Iwan? Terima kasih Kang. Kang Ferry ya, Bu Ike. Dan sebetulnya kalau kita bicara dunia usaha, betul kata Kang Ferry tadi, bahwa penyangga ekonomi ini sebetulnya di UKM yang terbesar. Ya, terbesar sekali, dan penyerap tenaga kerja terbesar juga gitu ya. Ini luar biasa, baru sadar pada saat udah pandemi kemarin, ternyata UKM. Jadi akhirnya semua departemen itu bicara UKM semua. Wah, komoditi itu UKM yang seksi sekarang. Yang seksi sekali gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat lagi bahwa dari sisi pengusaha gitu Pak, bahwa regulasi berubah, semua tantangan berubah,
itu udah makanan biasa kok, gitu ya. Udah makanan biasa, itu ada perubahan-perubahan ini, perubahan baik secara global dan sebagainya. Cuma kita itu mungkin hal yang bisa secara adaptasi gitu, dan kreatif, inovatif dan semuanya. Cuma masalahnya kan ini ada muncul nanti PHK kan, karyawan semuanya kan. Nah, jadi salah satu yang harus di ini kan ke depan bahwa kita tetap masih optimis kan, optimis ya. Dampak ada, tapi insya Allah tidak akan ini. Tapi manakala pentahelik ini kita sama-sama gitu ya, baik dari pemerintah sebagai leader pemerintah, kemudian dari akademisi dan dunia usaha, ini membicarakan nanti untuk 2003 next apa yang akan terjadi. Nah, jadi antisipasi apa yang akan harus kita lakukan. Nah, tapi kalau lihat Bandung dan Jawa Barat ya, saya rasa emang terjadi resesi gitu ya. Cuma tidak terlalu secara di luar negeri ya. Nah, pasti kita masih terus eksis karena kita itu lihat para UKM yang penting ya, dari inflasi terlalu tinggi, daya beli masih kejangkau ya. Pasti ini dampaknya luar biasa gitu ya. Dampak dengan ini kan inflasi terus. Selagi masih bisa produksi dan daya beli masih ada, itu otomatis kita masih bisa survive. Itu Kang yang kita amati. Baik Pak Iwa, jadi tadi waktu menunjuk pemerintah itu nunjuk saya Pak. Jadi saya ingat nih, kami Direktorat Jenderal Perbendaharaan, khususnya di Kanwil dan KPPN itu diminta oleh Bu Menteri menjadi Regional Chief Economist. Jadi yang membuat perencanaan ekonomi di daerah seperti apa, nantinya mau dibawa kemana itu orang-orang perbendaharaan diminta tanggung jawabnya Pak. Kira-kira seperti itu. Makanya saya mengangkat tema ini, meminta acara ini ada di TVRI dan seterusnya itu ya dalam rangka sebagai Regional Chief Economist. Kira-kira seperti itu Pak. Padahal banyak orang yang nggak ahli ekonomi di tempat kami itu, ada yang lulusan teknik, ada yang lulusan selain ekonomi lah banyak banget, tapi itu tuntutan karena kondisi negara faktanya seperti ini. Kemudian UMKM, UMI kami angkat kemarin ya, UMI ya tadi. Ini memang negara betul yang dikatakan Pak Iwa tadi sebagai pemeran utama itu nanti negara, karena aliran dana APBN itu seperti dana desa ataupun sempat dijadikan BLT waktu pandemi dana desa itu ya karena peran pemerintah di situ untuk menolong kondisi perekonomian. Kemudian waktu terjadi ini kondisi begini nanti pasti UMI dan UMKM itu pasti diangkat dengan APBN. Sekarang saja sudah dialokasikan setiap tahun itu untuk sekian juta UMI itu usaha usaha mikro itu untuk dibantu pinjaman dari pemerintah dengan tanpa agunan dan bunganya sangat kecil. Dan itu pun dilakukan pembinaan oleh lembaga penyalur. Jadi pemerintah memang betul tadi Pak dikatakan pemerintah itu memang sebagai pemeran utama ya ketika negara ini berguncang ya ekonominya ya. Jadi benar ya. Nah, dari sini saya ingin ke Bu Yuki nih. Tadi sudah disampaikan oleh ekonom atau Pak Ferry dari Unpad ya, dari beliau ini juga juga ketua prodi ya, ketua prodi pasca sarjana ilmu ekonomi Unpad. Kemudian dari ketua Kadin juga disampaikan tadi seperti itu Pak Iwa Gartiwa menyampaikan kondisi nanti resesi 2023 itu seperti apa. Nah, sebagai komponen dari pemerintah Bu, walaupun dari skup Bandung Bu ya. Kira-kira menghadapi kondisi 2023 nanti kebijakan apa yang akan diterapkan oleh Pemda Bandung Bu? Atau khususnya di Biro Ibu, Kepala Biro Perekonomian. Karena rencananya kami ngundang Pak Ridwan Kamil nih, Pak. Ya, tapi rupanya mungkin ya? ada halangan. Nah, beliau menugaskan Bu Yuke. Nah, kira-kira Bu Yuke dari Sekda Jabar ya. Siap. Monggo Bu Yuke, kira-kira seperti apa? Ya. Pertama mungkin ya, tadi saya sependapat dengan Pak Iwa, Pak Ferry, kita berangkatnya harus dari optimis dulu ya Pak ya. Jadi 2023 optimis. Apakah terjadi resesi? Enggak juga gitu. Ya. Tadi udah disampaikan Pak Ferry, pertumbuhan kita membaik kok gitu ya.
Meskipun tahun 2020 sempat anjlok, tapi kan kita mampu bangkit. Untuk ukuran setahun itu sangat cepat ya Pak Ferry ya. Gitu. Nah, kebijakan kita tahun 2023 yang satu hal untuk UMKM. Belajar dari pandemi 2020 gitu ya. Kita menyiapkan platform untuk pemasaran UMKM. Meskipun itu sudah dilakukan, tetapi kita terus kembangkan karena UMKM di Jawa Barat itu ada 4 juta dan itu harus kita fasilitasi semuanya. Yang kedua, selain dari situ pun karena UMKM itu menyerap tenaga kerja, kita pun menyiapkan BLK untuk pelatihan-pelatihan. Pelatihannya ya tidak pelatihan asal pelatihan, tetapi di sisi lain dia harus bisa mandiri, atau yang kedua dia harus bisa masuk ke segmen industri, gitu ya. Dan kita pun sudah ada kerjasama juga dengan beberapa kawasan industri untuk mencetak lulusan itu yang mampu bekerja. Jadi SMK itu tidak lagi ya jadi mengikuti SMK juga gitu ya. Jadi harus tahu kondisi kekiniannya seperti apa. Dan satu hal lagi, kami pun ada program yang baru, bukan baru sih, itu pun lahir di tahun 2021 karena kita pun masa pandemi. Pandemi itu banyak belajar loh Pak. Dari pandemi kita banyak belajar. Industri kita kan kolaps, tetapi sektor pertanian tetap bisa stabil. Dan akhirnya Pak Gubernur mencanangkan ada program petani milenial, mengajak kaula muda lulusan-lulusan baru usia 19 itu untuk bergerak di pertanian. Satu lagi, pertanian itu kan gak mati Pak. Jawa Barat itu luas tahannya. Nah, jadi kami pun ada lagi program yang satu lagi selain petani milenial, ada gastronomi. Gastronomi itu istilahnya kembali lagi kita ke lokal. Karena kalau kita terus-terusan masyarakat kita harus makan dari yang impor gitu ya. Nah, akan terasa resesi. Tapi kalau kita kembali lagi ke alam yang sumber dayanya dari Jawa Barat, itu insya Allah tidak akan ada kekhawatiran yang digembar-gembor di luar. Itu Pak. Jadi banyak program yang udah kita persiapkan untuk tahun depan. Terima kasih Bu Yuke. Kalau kondisi ternyata nanti di 2023 itu ternyata terjadi resesi, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Baik Pak Iwa dan Ibu Yuke. Kalau Pak ini tadi sebagai aja ya, beliau hanya menyampaikan ini loh ilmunya, tapi mengambil kebijakan ini saya kira untuk pengusaha bagaimana, untuk pemerintah seperti apa. Nah nanti mungkin ada masukan dari Pak setelah ada komen-komen itu. Dan karena UMKM ini terus terang, Taifa, seluruh komponen pemerintah itu maju bareng nih. Kami punya pembinaan UMKM. Seluruh kantor pemerintah diminta mempunyai binaan UMKM. Termasuk ternyata dari Pemda ini malah punya BLK. Jadi Bank Indonesia juga. Iya, betul. Semua jadi beriringan. pemerintah memang sudah berusaha luar biasa untuk itu ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak takut, nggak perlu takut. Monggo. Yang tadi. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kita berhadapan nanti untuk 2023 gitu ya, yang begitu seram tadi disampaikan. Sebetulnya gini, kita harus dari sekarang ancang-ancang juga gitu ya, terutama masalah pentahelik kita harus kompak sekali gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ke depan dari mulai kita sekarang untuk kolaborasinya gimana, kemudian juga akselerasinya gimana. Dan tidak salah ke depan kan harus ada inovasi juga, harus ada digitalisasi juga. Ini tantangan-tantangan ke depan gitu ya. Untuk 2023 ini harus sama. Nah, apalagi yang dari pentahelik ini kan terlibat dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media dan sebagainya kan gitu. Itu mulai kita siap-siap untuk itu. Jadi sebelum kebakaran, jadi harus kita mulai antisipasi kan gitu. Walaupun kebakarannya belum tentu terjadi kebakaran kan gitu kan. Jadi maksud kita bahwa tadi untuk masalah UKM ini luar biasa gitu. Tapi bagaimana nanti apa yang sudah dilakukan dari baik pemerintah maupun Kementerian Keuangan dan sebagainya, bagaimana mereka dimasukkan dalam suatu ekosistem dunia usaha gitu ya. Karena yang namanya usaha itu kalau harus dimasuk dalam
habit dunia usaha. Ini saling diantara mereka saling edukasi. Otomatis ini tidak terlepas dari akademisi juga. Nah, termasuk kami aja Kadin Kota Bandung melakukan ada yang namanya SMK Sahabat UKM. Ya. Tuh kan. Jadi kita udah berjalan Bu SMK Sahabat UKM. Jadi anak-anak SMK itu magang di UKM. Ya. Sehingga yang namanya UKM itu yang dulu hire tenaga kerja itu perlu biaya, akhirnya dari SMK kan mereka magang di sana. Dan pada saat itu ternyata SMK itu lebih luar biasa daripada kita di kampus, izin Kang. Nah, lebih membumi gitu dari SMK gitu ya kepada UKM. Akhirnya mereka bisa membantu tenaga kerja dari UKM. Karena kita tahu sendiri kalau UKM yang betul-betul mikro Bu, semuanya hebat. Mulai dari produksi, manajemen, marketing semuanya sendiri. Sendiri ya. Nah, dibantu dengan mahasiswa ini ya akan lebih berdampak luar biasa. Dan luar biasanya anak SMK itu jadi dia belajar digital marketing, jadi pemasaran dari produk UKM. Nah, maksudnya kolaborasi ini harus mulai kita dibina, dilakukan gitu kan. Karena ini kewenangan ada di provinsi, mungkin ini lebih digiatkan lagi gitu ya untuk itu. Nah, itu kedua, mungkin sekarang ada program MTKM, kampus Merdeka ya Kang ya, kampus Merdeka. Ini libatkan lagi mahasiswa kepada perusahaan-perusahaan, termasuk nanti petani milenial dan sebagainya kan gitu. Jadi kami punya program kayak gini. Untuk mahasiswa yang mereka itu punya usaha, orang tuanya atau pamannya atau apa, udah magang di sana daripada yang lain. Nah, jadi kalau misalnya mereka magang di orang tuanya, itu iklim ke depan kan secara digital orang tua tidak bisa ngikutin. Tapi kalau begitu anaknya magang di orang tuanya dengan kekinian semuanya, jadi kalau petani jadi digitalnya jago, marketnya bagus dan sebagainya. Ini kolaborasi yang luar biasa. Nah, jadi pasal-pasal ini kita sama-sama lah kita susun supaya menghadapi 2003 itu tidak apa yang ditakutkan tidak terjadi. Walaupun kita optimis itu tidak akan terjadi gitu kan. Ya, monggo. Mungkin dari Ibu tadi, karena saya tanya kepada Bu Yuke dan Pak Iwani, kalau sampai ternyata terjadi resesi, apa yang dilakukan pemerintah? Ya, ya harus dicari dulu ya. Kita mau berbuat apa itu berarti harus dilihat dulu. Kalau resesi itu kan bisa salah satunya itu kan karena kita berkurangnya daya beli, menurunnya daya beli karena masalah finansial itu gitu ya. Peran pemerintah pertama yang kasus belajar dari masa lalu kita pasti menyiapkan BLT, bantuan sosial. Nah, ini hanya untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan daya belinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun harus bisa menjaga stabilitas harga. Karena mungkin saja daya beli menurun karena harga kita juga komoditas meningkat, berarti peran pemerintah itu harus menjaga kestabilan harga. Nah, itu pun sudah kita lakukan dari sekarang. Jadi ketakutan kita ke depan itu sebenarnya udah kita antisipasi dari sekarang gitu. Ini apalagi 2 bulan lagi kita menuju tahun barunya lagi gitu ya. Itu udah jelas-jelas sudah kita persiapkan strategi apa yang cocok untuk di tahun 2023. Meskipun ya tadi kita tuh optimis, harus keluar dulu dari kitanya optimis bahwa insya Allah di Indonesia, di Jawa Barat itu tidak terjadi resesi. Baik, jadi memang ini ya Bu ya dari pihak Sekda Jabar sendiri, dari pihak pemerintah gitu. Tadi tadi Ibu bilang bahwa ketakutan yang dirasakan itu sebenarnya sudah ada mitigasinya gitu dari sudah sekarang ada, gitu ya Bu ada. ya. Ya, jadi memang kalaupun memang nanti pahit-pahitnya terjadi itu kita sudah mempunyai backup plan-nya gitu seperti itu ya Bu ya. Oke, ini semakin menarik sekali perbincangan kita pemirsa, namun jangan kemana-mana, tetap di Forum Publik, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam forum publik. Kami masih membahas dengan tema resesi 2023 siapa takut ya, masih membahas. Saya mau bertanya nih ke Pak Ferry nih terkait banyak yang pemberitaan-pemberitaan di luar sana yang bilang resesi 2023 dan itu menimbulkan kepanikan luar biasa gitu ya bagi masyarakat awam. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan nih oleh masyarakat awam sebagai langkah antisipasi nih supaya nanti pahit-pahit ya kalaupun nanti resesi terjadi kita masih bisa tetap bertahan dan bangkit lagi gitu secara lebih cepat gitu Pak. Baik, Taifa, Mas Wawan. Jadi memang resesi ini sudah sangat gaungnya itu sudah sangat keras ya. Tapi itu sebagian besar untuk negara maju, untuk negara Amerika dan Kanada sekitarnya dan juga untuk Eropa itu gaungnya udah sangat bisa dibayangkan bahwa mereka yang inflasinya kurang lebih setiap tahunnya hanya 2-3%, tiba-tiba mereka berhadapan dengan inflasi yang 10%. Jadi di Eropa sudah tembus 10%, di Amerika akan mendekati 10%, bisa kebayang. Lalu pengangguran di Amerika itu sudah tembus dari 4 juta orang. Wow. Jadi luar biasa. Jadi mereka benar-benar dikatakan 2023 itu akan terasa resesi lah kata bahasanya gitu, kata bahasa IMF gitu ya. Nah, tapi kita kan agak sedikit berbeda struktur ekonominya dibandingkan negara-negara maju itu. Itu tadi ya. Jadi bahwa kita terus yang kemudian domestic market kita sangat besar. Domestic market kita sangat besar yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau menurut saya memang masyarakat itu tidak perlu gelisah, apalagi kemarin meskipun udah ada kenaikan harga BBM nih sebagai dampaknya itu tadi. Salah satu channeling dampak dari krisis global itu kenaikan harga minyak dunia, lalu Pertamina terpaksa harus menyesuaikan harga BBM, lalu menaikkannya dan kemudian berdampak inflasi. Tapi ternyata rilis awal bulan ini dari BPS itu nasional dan Jawa Barat itu untuk bulan Oktober sudah deflasi. Yang tadinya inflasi di bulan September sekarang sudah deflasi ya? Walaupun deflasinya kecil ya, 0,1 gitu. Tapi sudah menunjukkan bahwa pergerakan ekonomi sudah kembali seperti semula. Pengusaha, bisnis, aktivitas ekonomi sudah mulai adjustment dengan kenaikan harga BBM yang kemarin. Artinya apa? Artinya self-correcting dari aktivitas ekonomi di Indonesia itu luar biasa. Kuncinya ya tadi ini yang sudah disebutkan. Jadi kalau menurut saya memang agar bisa meredam isu resesi, kolaborasi dari dunia bisnis, pemerintah, termasuk yang jelas adalah pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang punya rakyat kan pemerintah daerah. Iya. Kebijakan ya Pak ya. Sebenarnya ya insya Allah dengan perguruan tinggi siap membantu. Itu semuanya memberikan terus promosi dan informasi bahwa kita tuh optimis tidak terkena dampak resesi yang berlebihan. Kita tetap bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan kita dan dengan aktivitas atau struktur ekonomi yang kita punya. Jadi sekaligus kontra narasi juga ya untuk yang menakut-nakuti berlebihan gitu ya. Betul, kontra narasi juga untuk yang Taifa juga boleh juga. tanya sama saya loh. Oh ya, silakan Pak boleh. Tadi pertanyaannya terkait apa tadi? Ya terkait Yang Pak Ferry saya ingin menjawab soalnya. Oh iya Pak, jadi gini Pak, solusinya nih supaya kan kita kayak sibuk untuk takut tapi solusinya gimana nih? Saya mewakili masyarakat biasa. Ya. Ya, karena kalau saya nggak mewakili nggak ada masyarakat yang terwakili di sini. Iya. Waktu terjadi Krismon 98 itu saya menghadapi kondisi itu saya menghemat dengan cara makan dengan nasi hangat, sambal sama ikan asin atau telur atau tahu. Sayurnya nanam di lahan yang ada di rumah. Itu sangat efektif. Ya, 50.000 atau 20.000 mungkin sudah cukup buat makan di rumah. Tapi kalau beli GoFood atau GoSend itu ya, itu nggak cukup 100-200. Nah ini masyarakat menurut saya harus
menyiapkan kondisi, siap dengan kondisi seperti itu. Listrik, saya bilang sama anak-anak saya, tolong kalau ruangan itu nggak dipakai, matikan. Cukup menyalakan lampu di mana kita beraktivitas. Itu saya pikir rakyat harus mengarah ke sana. Tadi jawab pertanyaan saya ke Pak Ferry, Pak Iwa dan Bu Yuke sebenarnya juga nggak terjawab. Yang pertama tadi ya, karena keburu iklan ya. Tapi jawaban beliau ini bukan menjawab, tapi ikut tidak akan terjadi. Kelihatannya seperti dengan cara mengantisipasi. Iya. Sepertinya Harus seperti begitu. itu. Harus Iya. begitu. Jadi oke banget ya. Iya, harus Jadi begitu. rakyat nggak perlu takut, masyarakat nggak perlu takut. Iya. Tapi pemerintah harus siap menyiapkan supaya tidak terjadi Iya, tadi. iya. Bagaimana menyikapi UMKM-nya, bagaimana menyikapi pengusaha-pengusaha yang penghasilannya masih Iya. sangat rendah, bagaimana menyikapi anak-anak Iya. SMK yang sudah siap terjun ke lapangan. Saya kira itu ya Oh iya, mungkin kesimpulan tambahan dari juga, kita. mungkin tambahan. Monggo, Jadi monggo. yang belum kita antisipasi atau kita ributkan, ini kan harusnya kita mendapatkan manfaat terbesar dari diselenggarakannya G20 akhir Iya. November ini. Iya. Betul. Itu krusialnya itu ada di sana. 2003 itu akan berubah tidak geopolitiknya dan hasil G20 yang ada di Indonesia. Oke. Kalau itu berhasil, maka 2003 resesi nggak ada, insya Allah nggak ada. Tapi kalau misalnya memang belum berhasil bukan tidak berhasil, belum berhasil, maka kita yang semua pemerintah pusat dan daerah, termasuk juga bisnis yang sudah mulai berjaga-jaga, itu sepertinya sudah mulai mencari mitigasinya. Termasuk juga rumah tangga kan, juga seperti kata Mas Hermawan tadi, juga sudah mencari solusi. Tapi ada satu yang tadi saya bilang bahwa self-correcting ekonomi di Indonesia itu luar biasa. Tanpa kita sadari, kemarin pandemi itu, kita bayangkan hampir nggak ada yang negara lain triwulan 2 itu negatif sampai 4%, lalu kemudian dalam triwulan berikutnya 3 itu sudah langsung bisa positif lagi, meskipun belum sampai positif ya, tapi sudah mendekati 0. Triwulan 4 akhir 2022 kita langsung positif kan Pak? Iya. Iya. Itu makanya kita dapat pengakuan bagus penanganan COVID itu, bagus penanganan COVID. Dan saya pikir itu self correcting, salah satunya kemampuan UMKM ya, yang bisa menjaga buffer ekonomi. Hanya tinggal mungkin masyarakat butuh informasi yang sebagai kontra untuk menyikapi, meskipun juga pasti dampak sektoral ada ya, beberapa sektor produksi gitu ya, industri pasti ada terkena dampaknya, seperti misalnya tekstil nih ya. Tekstil ada terkena sebagian isu dampak akan PHK besar-besaran, tapi itu mudah-mudahan bisa diantisipasi lah secepatnya. Daripada secara makro, secara general, mudah-mudahan insya Allah. Oke. Baik Pak Ferry. Mungkin saya ingin bertanya juga ini, karena saya ini pegawai negeri kan, ASN saya ini. Pak, bagaimana sih ASN menyikapi resesi 2003 ini seharusnya? Boleh ini Pak Ferry, boleh Pak Iwa, boleh, dan apalagi Bu Yuke ya. Ini harus bagaimana nih ASN ini menyikapi resesi yang katanya akan terjadi di 2023. Begitu dulu lah. Ya karena gini saya sempat ketemu Pak Hengki ya waktu itu ya, beliau itu punya kebijakan misalnya sekian persen harus belanja ke UMKM, itu saya kira bagus banget. Nah ini bagaimana kalau itu dari mitigasi, sisi itu mitigasi, pemerintah ya. ke depan ini kalau Market, seandainya ya. terjadi resesi Iya. 2023, bagi ASN harus ngapain? Karena saya pakai baju ASN ya, jadi Saya juga masih Silakan nih Bu Yuke. ya. Mungkin kita jadi contoh dulu ya Iya. untuk masyarakat. Jadi himbauan untuk pertama menggunakan produk dalam negeri itu sudah gitu ya, itu sudah ada gitu. Jadi itu dulu berangkat dari situ. Yang kedua, himbauan untuk hemat energi. Yang tadi Bapak bilang, selain di rumah, di kantor. Di kantor pun kita udah harus seefektif mungkin. Malah ada di beberapa kantor kita yang udah pakai lampu yang apa ya, kalau nggak ada langsung mati kan begitu ya. Jadi otomatis udah ya. Dan sekarang pun kita sudah menyiapkan di beberapa kantor untuk panel surya. Itu bagian dari hemat energi gitu. Nah, kalau dari sisi kebutuhan pokok pangan gitu, nah kita pun sudah ada himbauan juga sama gitu. Jadi kita beli produk-produk petani setempat selain UMKM untuk kebutuhan yang lainnya gitu ya. Dan kita pun sudah dianjurkan ASN itu menanam kebutuhan yang terkecil di keseharian kita.
malah sudah ada himbauan juga di kantor-kantor kita sudah harus bisa menanam minimal cabai lah ya. Emang kita di kantor nggak makan kan makan gitu Nyambel ya. ya Bu ya, sambil nyambel. Iya, minimal ada. Nah itu pun sudah ada. Jadi contoh konkretnya sudah ada. Jadi dari kita pun sudah bisa harus kita pun menjadi teladan untuk masyarakat yang lainnya. Jadi urban farming itu bukan milik rumah. Perkantoran pun sudah kita ada lahan-lahan sedikit udah kita tanami. Itu dulu Pak untuk ASN. Ada Pak masukan dari Bapak? Ya mungkin Iwan? dari saya tadi udah dibahas mau ini ya, terutama masalah TKDN ya, itu luar biasa sekali. Program gitu negeri ya Pak. Itu emang Iya. kandungan dalam negeri itu yang digaungkan oleh Presiden itu betul-betul harus dipantau sampai bawah aplikatifnya. Jangan sampai di bawah bolong-bolong ini tetap aja tidak ini. Justru itu ngebantu gitu ya. Apalagi selain TKDN kan kandungan lokal juga lebih luar biasa. Ya. Kalau ada dari Jawa Barat suplai untuk kebutuhan dari Jawa Barat, kenapa nggak dari Jawa Barat kan? Iya. Termasuk Kota Bandung sama demikian. Nah, ini sehingga nanti perputaran ekonomi luar biasa. Dan satu lagi tadi, kalau sedikit ya, di kita itu udah krisis sekarang. Ya, zaman saya Kang Ferry, dulu saya masih inget pasakan ibu. Sekarang mah udah nggak inget pasakan ibu. Anak-anak sekarang itu udah ingetnya pasakan Gojek gitu. Ya. Sebetulnya kalau pasakan ibu itu ya, sebetulnya kan kita dengan kami juga di Kadin mengadakan edukasi catering academy. Itu salah satunya mothership itu memberikan suatu pembelajaran ke ibu-ibu semuanya harus pintar masak. Ya, sehingga mereka bisa lebih efisien menggunakan lebih bijak gitu ya, menggunakan gaji maupun income semuanya kan gitu. Itu yang kita. Kalau harapan saya sebagai ASN bicara gaji, dinaikkan gajinya Pak. Itu salah satu Kan solusi. sudah katanya rencana. Kurang banyak. Nah, berbicara gaji maupun pendapatan Pak dalam menghadapi 2023 sebagai ekonom, sebagai ketua prodi ilmu ekonomi pasca sarjana loh Bu. Itu sudah pakarnya itu. Nah kira-kira kami ini harus bagaimana? Boleh nggak ngutang Pak? Oh iya. Itu maksud saya. Berani nggak Iya. ngutang nih dalam kondisi begini, terus nanti harus bayar dalam kondisi pandemi ini. Bagaimana manajemen keuangan kami nih kalau sampai ASN pada ngutang? Iya. Rasio mohon utang yang diberikan. sehat berapa Ya, juga iya. gitu ya Pak ya. Begitu seharusnya kita menyiapkan untuk pengeluaran kita. Kalau ada yang bilang harus siap 12 kali lipat nih. Nah, begitu ngutang pendapatannya menurun, kemudian harus bayar angsuran. Oh, tambah berat nih ASN. betul. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Jadi kalau berdasarkan konsep teori, itu yang sebagian besar kalau dalam kondisi krisis, Mas, itu sebenarnya yang paling visible itu justru ASN yang boleh ngutang. Kenapa ASN boleh ngutang? Karena dia punya pendapatan tetap. Itu versinya Nah. Bang. Versinya ASN sebagai pimpinan betul. pusing saya Pak Betul, mikirin secara saya konsep, buat saya ya. punya utang. Betul. Itu masalahnya. Secara konsep. Nah, sementara kalau kita yang bukan non ASN itu kan pendapatannya bisa turun naik. Iya, fluktuatif ya Pak. Sementara ya. hutang itu nanti bayarannya fix atau tetap. Nah itu repot. Nah itu yang pertama. Tapi memang bahwa dalam masa krisis itu yang paling penting itu adalah merubah alokasi dari konsumsi barang-barang yang kita akan lakukan setiap bulannya. Jadi misalnya katakan kalau kemarin pada masa non krisis kita sudah mulai bergeser ke secondary commodity gitu ya. Misalnya sudah mulai geser banyak ke leisure ataupun nyantai, piknik segala macam gitu. Ya kalau misalnya nanti terjadi krisis dan semakin berat ya berarti alokasi untuk itu dikurangi. Jadi bijaksana dari sebuah keputusan rumah tangga dalam mengkonsumsi masa krisis itu dari pilihan alokasi barang-barang atau jasa-jasa yang mereka akan lakukan. Betul seperti misalnya tadi yang bisa dihemat untuk energi bisa dihemat. Bisa dihemat. Pangan mungkin akan tetap turun naik, Mas. Ya. Harga komoditas pangan akan tetap turun naik. Mungkin bisa jadi kemarin cabai, minyak goreng. Bisa jadi nanti tahun depan tempe. Bisa karena udah mulai kan Telur. telur, bisa jadi beras. Pokoknya akhirnya pangan itu mungkin akan mengalami fluktuasi harga. Berarti mesti pinter-pinter alokasi pangan yang seperti apa yang harus nanti diakomodir di dalam belanja rumah tangga. Nah itulah hal-hal seperti itu yang biasanya
Kemudian oleh rumah tangga itu diambil keputusannya dengan melihat pendapatan yang terbatas pada masa krisis. Jadi tahun 2023 memang sama seperti yang dilakukan oleh rumah tangga di Amerika dan sekarang. Mereka memfokuskan kepada alokasi konsumsi untuk pangan dan energi. Apalagi mau musim dingin, butuh gas ya, butuh pemanas dan sebagainya. Ya. Nah, kita juga mungkin begitu ya, Jadi kalau misalnya itu masih ada terkena dampak, paling bijak adalah alokasi komoditas untuk konsumsinya itu benar-benar skala prioritas. Gitu. Kita bisa milih mana yang siapa prioritas bulan ini, mana yang bukan. Itu udah harus diajarkan, harus sudah disosialisasikan. Saya sebenarnya punya satu pendapat nih, yang biasanya disampaikan para ulama, para ustadz. Ini seandainya negara kita itu orang-orang yang kaya, itu ketika masak baunya ke tetangganya dibagikan lah, terutama ke tetangga-tetangga yang memang pada saat itu nggak bisa makan. Selesai sudah, nggak ada resesi. Jadi gotong royong gitu ya Pak ya? Zakat, infak, sodakohnya dijalankan. Selesai itu nggak ada resesi. Menurut saya. Bagaimana pendapat Ibu? Pendapat Pak Ferry? Jadi konsepnya itu sebenarnya kita dengan tadi ya salah satu riset yang dihasilkan dari dampak pandemi COVID itu orang Indonesia itu modal sosialnya itu semakin tinggi. Jadi dari modal sosial. Nah, tapi modal sosial kan harus kolaborasi nih. Pentahelix. Jadi nanti ekonomi biar aja yang self correcting gitu, tapi modal sosialnya yang di kita. Jadi yang nggak ada di negara lain itu karakter bangsa Indonesia. Itu modal di sosial. samping pemerintahnya sudah memikirkan Umi, KUR, pengusaha-pengusaha kecil dibantu dengan caranya yang kemarin kadar kita sebelumnya ya. Kemudian masyarakatnya juga kekeluargaannya luar biasa. Satu hal lagi, sumber daya alamnya. Nah itu ya. Punya lahan 1 meter aja sudah bisa masak kok kita. Iya. Betul. Monggo. Baik, Kira-kira seperti itu. Jadi memang memanfaatkan apa yang tadi ya, selain modal sosial juga kita memanfaatkan alam sekitar kita juga gitu. Tapi saya penasaran Pak Ferry dengan ini, saya pengen mau nanya deh kalau tentang peluang investasi sebenarnya, karena kan kalau apalagi rumah tangga ya, keluarga gitu, selain menghemat, nah ini biasanya nabungnya ini, investnya ini harus di instrumen apa sih yang aman tahan resesi gitu Pak? Jadi gini. Jadi kemungkinan tahun 2023 kalau dilihat, kalau tadi kan kita bicara sektor real ya. Nah di 2023 kalau dari sisi moneter atau pasar uang, itu memang kan sekarang ditandai dengan meningkatnya tingkat suku bunga. BI kemarin baru naikin lagi. Dari 4,25 menjadi 4,75. Berarti kalau misalnya tingkat suku bunga itu lagi posisi meningkat, itulah saatnya untuk kita berinvestasi, menyimpan aset portofolio kita. Tapi memang karena kita itu masih sifatnya itu tradisional ya, kita pasti jarang bermain di pasar saham dan pasar obligasi. Hanya 2 saja memang, kalau tidak bermain di pasar uang, di reksadana gitu ya, atau di deposito berjangka. Satunya lagi ya bermain di emas dan tanah. Aset tidak bergerak. Kenapa berhenti jadi saya ngajari kepada spekulan. Kenapa bahwa kita tetap bermain di aset tidak bergerak? Karena di satu sisi pertumbuhan ekonomi kita terus positif. Berarti sebenarnya masih banyak orang yang memiliki daya beli yang cukup bagus. Jadi kalau misalnya uang kita disimpan dan tanah dengan harapan bahwa 5 tahun yang akan datang itu akan kita jual, itu pasti nilainya akan bagus. Berarti benar Pak ya isu ini ya, isu apa? Isu yang kaya makin kaya dalam kondisi resesi itu, dan yang miskin makin miskin. Benar berarti? Kalau miskin makin miskin enggak lah. Jadi miskin tetap miskin, bukan makin miskin tetap miskin. Yang kaya mungkin makin kaya. Karena tahu celahnya ya Pak. Iya, kalau misalnya miskin sini kan begini ya. Kalau ini miskin tetap di sini dan itu naik ke atas. Karena zaman resesi itu saatnya serok gitu ya. Kalau bahasa di saham. Nah, berarti yang paling jadi korban yang mana nih? Orang kaya atau yang orang miskin? Yang paling jadi korban nih? Saya nggak bisa jawab kalau soal itu ya. Tapi memang kondisi dilematis itu kan selalu ada di dalam perekonomian yang sedang krisis atau yang tidak sedang baik lah gitu. Kondisinya pasti ada. Kondisi tidak sedang normal gitu ya. Pasti akan ada yang terugikan kelompok masyarakat. Ya memang seperti itu. Tapi oleh karena itu maka kenapa bahwa pemerintah itu kan sudah mulai
galakan dan sudah mulai memitigasikan dengan jaminan-jaminan sosial yang sudah mulai beragam. Ya, Bu Yuka ya. Untuk bisa mengantisipasi agar tadi si orang miskin itu nggak nambah, ya miskinnya nggak makin bertambah gitu. Dikasih BLT. BLT itu sudah 600.000 per bulan loh, kan Mas? Iya. Udah 600.000 per bulan loh. Dengan bermacam-macam program. Dengan program ditambah juga prakerja masih ada gitu ya, terus program UMI masih ada gitu. Itu udah dengan segala macam. Jadi boleh dibilang sebenarnya ya artinya pemerintah tidak lepas tangan membiarkan orang jatuh miskin masyarakatnya, tapi satu sisi memang orang yang punya rezeki berlebih ya memang mungkin ini saatnya untuk menyimpan dulu, tidak dikonsumsi. Oke. Karena tingkat suku bunga lagi naik ya. Oke, jadi tadi ya untuk kita bisa tadi ya si karakter kita yang gotong royong ini saling membantu gitu ya, termasuk mungkin salah satu contohnya adalah belanja itu di warung milik tetangga gitu ya, ketimbang misalnya minimarket terdekat gitu ya, karena kita sekaligus juga membantu perekonomian keluarga ya dan juga mikro di sekitar kita gitu. Nah, ini kita hampir di penghujung acara ini, silakan Pak Hermawan mungkin mau ada closing statement. Mungkin saya malah bertanya nih kepada Bu Yuke nih, sebenarnya ingin saya tanyakan ke Pak Gubernur. Waktunya sudah mau habis Pak. Nah, pesan Ibu apa nih untuk masyarakat Jabar? Nah, itu aja dah. Pesan. Mohon maaf nih Pak, silakan Ibu untuk closing statementnya. Pesan, jadi untuk semua warga Jawa Barat tidak perlu panik dengan berita-berita bahwa akan ada resesi. Ya, percaya bahwa Allah itu maha adil, memberikan kita gitu ya alam yang cukup baik dan bisa ditanami dengan semua jenis tanaman yang kita bisa makan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah itu tidak akan meninggalkan warga. Jadi kita pun menyiapkan bantuan-bantuan apabila hal yang terburuk itu akan terjadi. Gitu baik. ya. Pemerintah pusat aja sudah Baik, mungkin cukup ya? Iya. Sudah kita tangkap. Iya, ya terima kasih untuk narasumber kita dan pemirsa, demikianlah Forum Publik edisi hari ini. Saya Hanifah Paramita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.